Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rawdah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Di mana kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa kita arahkan pada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan inilah kita selalu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yaumil akhir nanti setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya semua. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau saja anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bagaimana terhadap nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Kita mengharapkan ini bagian daripada upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dalam serial mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan untuk membahas terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai ke karakteristik yang ke-6. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan memasuki karakteristik yang ke-7 dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara dua kewajiban, yaitu al-ittiba dan al-ijtima. Al-ittiba yang artinya adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan al-ijtima yaitu adalah berkumpul dan bersatu bersama elemen umat Islam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tentunya tema ini menjadi salah satu tema yang penting untuk kita pahami bersama ketika kita ingin memposisikan diri kita, memastikan diri kita bahwa kita berada dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara kita mengetahui diri kita ataupun orang lain itu dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka salah satu ciri sifat yang bisa kita ketahui dengannya adalah bahwa kita ataupun orang tersebut memiliki komitmen, memiliki semangat untuk mengikuti segala petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah beriktibar kepada Nabi, dan begitu pula memiliki komitmen dan semangat untuk al-ijtima, yaitu bersatu, berkumpul bersama umus. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita mencoba untuk terlebih dahulu menjelaskan poin-poin dari masalah ini, mulai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum untuk memiliki kedua sifat ini. Dan begitu pula apa pengertian daripada ittiba dan ijtima, beserta dari masing-masing perintah ini. Dan begitu pula akan kita jelaskan nanti apa saja unsur-unsur yang harus kita penuhi ketika kita ingin menjalankan kedua perintah ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya, dan begitu pula perintah untuk bersatu, ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat 103. Bisa dibuka jemaah sekalian, Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Biasanya itu saya meminta jemaah untuk dibacakan, biar kita semua paham. Surat Al-Imran ayat 103. Bisa dibacakan, silakan Pak Zan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguhlah kalian wahai kaum muslimin bihablillahi jami'an, dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna daripada berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah itu artinya adalah hendaknya kita komitmen untuk mengikuti segala apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini makna daripada hablullah, tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah
syariat-syariat yang Allah turunkan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita berpegang teguh terhadapnya. Ini menunjukkan perintah kita untuk beriktiba, beriktiba mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya. Selain memerintahkan kita untuk berpegang teguh terhadap tali Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan, maknanya adalah melarang, wala tafarraqu, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Menurut para ahli fikih, nahyun an syai'in amrun an dhiddihi. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah terhadap kebalikannya. Ketika Allah melarang kita untuk berpecah belah, maka pada dasarnya Allah memerintahkan kita terhadap sebaliknya. Jadi ketika Allah melarang kita berpecah belah, maka pada dasarnya Allah sedang memerintahkan kita untuk bersatu. Maka ini perintah kita untuk tadi al-istima, bersatu, berkumpul. Dan Allah menyebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah bahwasannya ketika Allah telah mempersatukan kalian, telah menjadikan kalian bersatu, maka ini sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian, berupa tadi dikumpulkannya, disatukannya umat Islam. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika kalian dalam keadaan bermusuhan, saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan di antara hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi dengan kenikmatan itu menjadi bersaudara. Ini secara khusus Allah menyebutkan tentang bagaimana yang terjadi, apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Yathrib, jemaah sekalian. Yathrib ataupun sekarang kota Madinah, dahulu di kota Madinah ini terdapat dua suku besar. Apa itu, Pak? Quraisy Ansar. Yang lain apa, Pak? Bani Quraidah. Yang lain apa, Pak? Penduduk asli, suku asli kota Madinah saat sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ada dua suku besar di sana, Pak. Suku apa itu, Pak? Suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar, dua suku asli penduduk kota Madinah. Kalau misalnya di Jakarta, sinilah penduduk asli, suku aslinya apa? Betawi. Ada yang lain nggak, Pak? Selain Betawi, nggak ada, Pak, ya? Kalau ada misalnya apa, Pak? Katakanlah di Jakarta ini, selain Betawi itu ada satu suku lagi misalnya, Jawa misalnya, atau Sunda misalnya. Selama bertahun-tahun mereka berperang, gak ada habis-habis, sehingga ketika Islam itu datang,
maka mereka dipersatukan dengan nikmat Islam, dengan nikmat Islam, sehingga yang selama beratus-ratus tahun itu bermusuhan berperang, mereka dikumpulkan Allah, fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah berubah keimanan, kalian menjadi bersaudara. Ini satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu berupa persatuan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, maka ayat ini menjelaskan tentang perintah kita untuk al-ittiba, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sekaligus perintah untuk al-istima, bersatu, berkumpul bersama kaum muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu, kita perlu untuk mengetahui apa pengertian makna daripada al-ittiba itu sendiri. Maka makna daripada al-ittiba yaitu adalah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Jadi kalau kita ingin menjalankan ajaran-ajaran agama kita, menjalankan syariat-syariat Islam, maka kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarangan di dalam menjalankan perintah agama semau diri kita, tidak. Yang diperintahkan adalah kalau kita ingin menjalankan ajaran agama syariat Islam, maka ikutilah apa yang menjadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka al-ittiba ini mengikuti petunjuk Nabi di dalam melaksanakan segala bentuk ajaran-ajaran agama ini pada dasarnya telah disampaikan dan ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati," hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnah. Ini perintah kita untuk ittiba, perintah kita untuk ittiba. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah, petunjuk daripada sahabatku, terutama yaitu adalah khulafa' rasyidin, 4 khalifah yang menggantikan Rasulullah, yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini adalah wakil ataupun representasi dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang generasi yang paling murni untuk menjalankan ajaran Nabi, petunjuk Nabi, yaitu adalah para sahabat. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi, kemudian petunjuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Baik. Dan begitu pula, masih banyak lagi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agar kita semua, terutama umat yang berada di akhir zaman ini, agar kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam mengikuti petunjuk Nabi, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami jemaah sekalian.
Di antaranya adalah kaidah-kaidah yang kita dianjurkan untuk mengikuti. Ya, kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi, maka di sana terdapat kaidah-kaidah. Apa itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita pahami bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas wahyu dan dalil yang sahih. Ya, bukan dibangun atas dasar akal dan pendapat manusia. Ya. Jadi kalau kita ingin, kalau kita sudah yakin dan komitmen saya mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal yang harus kita pahami bahwasanya kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi, maka hendaknya kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dalam Al-Quran dan begitu petunjuk Nabi di dalam hadis. Jangan sampai saya mengikuti Nabi, tapi menolak untuk mengikuti Al-Quran, menolak untuk mengikuti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan termasuk orang yang disebut sebagai orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Karena kalau kita ingin tadi sekali lagi disebut sebagai orang yang mengikuti petunjuk Nabi, maka amalan-amalan yang kita lakukan haruslah berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu pula kaidah yang harus kita pahami. Kaidah yang harus kita pahami bahwasanya maksud daripada ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti segala apa yang beliau mau. Tidak hanya mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lainnya. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang mengikuti petunjuk Nabi, maka hendaknya kita mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa memilah dan memilih. Ini yang mudah kita ambil, ini berat kita tinggalkan, tidak seperti itu. Jadi makna kita mengikuti petunjuk Nabi, kita ambil semuanya. Berat maupun ringan kita jalankan. Maka di antara makna mengikuti petunjuk Nabi, jadi kalau kita misalnya ingin disebut sebagai orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka hendaknya kita berupaya untuk meneladani setiap sunnah-sunnah beliau. Terkadang ada sunnah-sunnah Rasulullah yang jarang, bahkan mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang, sehingga ada yang disebut dengan sunnah-sunnah yang dilupakan. Sunnah-sunnah yang dilupakan. Maka upaya kita terhadap sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh manusia, yang ditinggalkan oleh manusia itu apa? Mengerjakan, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia agar sunnah-sunnah ini tidak menjadi asing di telinga manusia. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada ittiba terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan begitu pula jemaah yang dimuliakan Allah, makna daripada mengikuti ittiba terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kita tidak menambah-nambahnya sedikit pun dan menguranginya sedikit pun. Artinya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita mencukupkan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
maka ini sudah cukup bagi kita. Bahkan umur kita, ya jemaah sekalian, umur kita kalau digunakan untuk menjalankan, mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya, maka umur kita itu tidak cukup. Ya. Bahkan tadi sudah kita sebutkan ada petunjuk-petunjuk Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, sudah banyak dilupakan oleh manusia. Nah, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah tersebut, ya, mengamalkannya, maka waktu kita itu sudah tidak ada lagi ruangnya. Ya, maka cukup bagi kita untuk mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanpa melebih-lebihkannya dan tanpa juga mengurangi-uranginya. Ini makna daripada mengikuti ittiba terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara kaidah-kaidah kalau kita ingin disebut sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang sudah dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang seberapa penting kita untuk mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka pernah, ya, ini di dalam sejarah kaum muslimin saat umat Islam itu berperang, ya, sekalian. Kalau tidak salah dalam salah satu peperangan saya lupa, ya, itu ketika kaum muslimin sedang memerangi musuhnya. Maka biasanya ketika kaum muslimin itu memerangi musuhnya yang, ya, itu tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Namun pada peperangan ini anehnya beberapa hari mereka belum bisa mendapatkan kemenangan dari musuh. Ya. Ini tidak seperti ini, satu hal yang aneh, ya, bagi umat Islam, satu hal yang aneh bagi kaum muslimin. Biasanya pada peperangan sebelumnya, pertempuran sebelumnya, hal ini mudah untuk kita selesaikan. Tapi kok pada saat ini kok, ya, sangatnya sulit untuk kita mendapatkan kemenangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan para sahabatnya, ya, untuk bermuhasabah. Ya. Biasanya itu kaum muslimin pada zaman dahulu kalau sudah waktu malam berhenti perangnya, ya, berhenti peperangannya dan mereka bisa beristirahat. Ya, pada saat itulah kaum muslimin diminta untuk, ya, bermuhasabah, introspeksi diri, apa kira-kiranya hal yang menghambat untuk kaum muslimin dapatkan daripada kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat amalan-amalan yang dilakukan, ya, maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiwak. Maka, ya, setelah mereka menjalankan bersiwak ini, maka tidak lama kemudian mereka bisa mendapatkan kemenangan itu dari musuh. Baik, dari sini bisa kita pahami jemaah sekalian, pentingnya kita, ya, dalam masalah siwak saja. Siwak ini adalah salah satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika satu petunjuk Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi tidak kita laksanakan, maka hal ini bisa menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya kita di dalam mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mengikuti petunjuk Nabi itu memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, kita mendapatkan masalah yang besar dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dan dalam hal-hal yang lainnya. Terkadang masalah itu tidak kunjung selesai. Maka coba untuk kita muhasabah bersama-sama. Apa kira-kira yang menyebabkan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu terhenti? Bisa jadi karena salah satu petunjuk Nabi, perintah Nabi, ajaran dalam Islam yang kita tinggalkan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini makna daripada ittiba terhadap Rasulullah di dalam menjalankan segala apa yang menjadi perintah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selanjutnya perintah untuk kita beristimewa, yaitu bersatu. Perintah kita untuk bersatu, ini sudah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal adwan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kalian tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan dan permusuhan. Nah, jamaah sekalian, ketika tadi pada surat Al-Imran ayat 103 Allah menyebutkan wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, maka ini perintah bagi kita untuk bersatu, berkumpul, bersatu dan berkumpul. Maka tujuan daripada persatuan dan perkumpulan umat Islam itu apa? Agar mereka bisa saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka apa makna daripada al-istima itu tadi, jemaah sekalian? Makna daripada al-istima yaitu adalah berkumpul dan bersatu dengan elemen umat Islam lainnya. Ini makna bersatu. Makanya mengapa disebut ada awal-awal pembahasan mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya apa? Secara ringkas yaitu adalah orang-orang yang komitmen untuk ittiba terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wal Jamaah. Dan mereka juga komitmen untuk bersatu, berkumpul bersama elemen umat Islam di dalam menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi karakter al-ittiba wal istima ini pada dasarnya mengilhami daripada makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan Allah untuk berkumpul, bersatu, tujuannya apa? Dan tujuannya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tujuannya adalah agar kita bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa
Ini tujuannya jemaah sekalian. Baik, maka dalam masalah al-ijtima ini, bersatu dan berkumpulnya kaum muslimin, dan ini yang menjadi kebutuhan umat Islam pada hari ini, jemaah sekalian. Umat Islam sangat butuh untuk bersatu, sangat butuh untuk menyatukan langkah-langkahnya, pikiran-pikirannya untuk bisa melakukan berbagai macam manfaat-manfaat. Maka tentunya berkumpul sebagaimana yang Allah perintahkan, ini tentunya memiliki kaidah-kaidah, memiliki peraturan-peraturan yang harus dibangun di atasnya. Apa itu? Yang pertama adalah ketika kita berkumpul, ketika kita bersatu, maka pastikan perkumpulan kita, persatuan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dan bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau persatuan itu kita dasarkan atas apa? Atas selain daripada keimanan, karena Allah mengikat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana atau innamal mu'minuna ikhwah. Maka ini adalah persatuan yang Allah ikat dengan apa? Dengan keimanan. Dengan keimanan. Kalau persatuan itu tidak diikat, tidak dibangun di atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persatuan ini adalah persatuan yang semu. Persatuan yang apa? Persatuan yang semu. Maka tidak bisa kita bersatu dengan orang-orang kafir. Kita tidak bisa bersatu dengan orang-orang munafik. Kita tidak bisa bersatu dengan setiap orang yang memiliki visi dan misi yang berbeda dari kaum muslimin. Yang bisa bersatu yaitu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau melihat persatuan, kalau dibangun atas dasar, bukan di atas dasar keislaman, keimanan kepada Allah, maka persatuan itu akan mudah runtuh, akan mudah runtuh. Sebagaimana persatuan yang diusung oleh antara orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang munafik itu menjanjikan kepada orang-orang kafir bahwa kamu perangilah kaum muslimin, perangilah Muhammad bersama bala tentaranya. Niscaya kami akan bersama kalian, di belakang kalian. Giliran mereka mencoba untuk memerangi kaum muslimin, apa yang terjadi, Pak? Orang-orang munafik itu tidak mau membantu orang-orang kafir. Seperti itu. Begitu pula apa yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika mereka dalam peperangan apa itu? Yang sebagian, contohnya perang Uhud kalau tidak salah, di mana kaum muslimin misalnya jumlahnya itu 500. Saya lupa jumlahnya. Katakanlah jumlah kaum muslimin itu 500. Kemudian setengahnya itu adalah 300 yang bahkan itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Maka di pertengahan jalan, karena tadi visi misinya tidak satu, maka orang-orang munafik ini mengundurkan diri. Coba bayangkan sekali.
Ini kita mau kaum muslimin mau berperan, bukan mau piknik Pak ya, mau berperan, membutuhkan tenaga, membutuhkan masukan dalam perjalanan menuju peperangan itu. Justru orang munafik mengundurkan diri mereka. Ini menunjukkan bahwasanya persatuan yang dibangun di atas bukan di atas dasar petunjuk Allah, bukan di atas dasar keimanan kepada Allah, maka akan sangat berat. Ya. Maka kalau kita ingin berkumpul, berkumpulah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang visi misinya sama. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula tadi tujuan ataupun proyek utama di dalam kita bersatu bersama umat Islam yang harus kita yakini, yaitu adalah agar kita saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ya, kita berkumpul bersatu itu untuk saling ta'awun, saling bekerja sama, menyatukan potensi. Karena kalau bersatunya kita itu untuk kepentingan masing-masing, maka tidak akan jadi kemaslahatan. Bersatunya umat Islam itu ketika menjalankan satu proyek bersama yang diusung bersama, sehingga kita mendapatkan tujuannya bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya kita bersatu di atas partai misalnya, para partai berkumpul, maka ini kalau tadi bersatunya kita bukan di atas dasar keimanan kepada Allah, bukan untuk saling ta'awun, maka yang terjadi apa Pak? Kerja masing-masing, dilihat bersama-sama, tapi pada dasarnya realitanya adalah kerja masing-masing. Tidak ada ta'awun di antara mereka. Maka tujuan daripada berkumpulnya bersatunya umat Islam itu tidak tercapai. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin bersatu berkumpul, maka hal yang harus kita tanamkan yaitu adalah bagaimana kita di dalam mengupayakan, melatih diri kita untuk bisa berlapang dada. Karena yang namanya bersatu berkumpul itu kita sedang menyatukan pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian potensi yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, maka tentunya potensi di sana ada sedikit perselisihan dan sebagainya, itu sangat wajar sekali. Terutama ketika kita berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, dari latar belakang yang berbeda-beda, maka ini tentunya membutuhkan lapang dada di antara kita. Jangan sampai kita memaksakan pilihan kita sendiri. Karena yang namanya bersatu tadi membutuhkan kelapangan dada. Maka di dalam persatuan umat Islam yang sedang kita bangun, yaitu adalah yang harus kita terapkan dalam jiwa kita, yaitu nata'awanu fi mattafaqna. Kita itu tolong menolong terhadap apa yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati, kita saling tolong menolong dalam masalah bab akidah misalnya. Kita semuanya sepakat bahwa masalah masalah homo misalnya, masalah perzinahan, LGBT, maka ini adalah satu kemungkaran yang harus kita ubah bersama-sama. Ini kalau kaum muslimin sepakat untuk menolak
perbuatan zina, khamar, LGBT dan sebagainya, maka pada hal inilah yang harus kita bangun kerjasama. Ya. Wa nata'adaru fima alamna. Dan kita saling memberikan uzur, memberikan maaf, memberikan pengertian, berlapang dada terhadap apa yang kita persisihkan. Tentunya latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Latar belakang organisasi, latar belakang madhab, latar belakang yang lainnya, suku dan sebagainya, ini bukan menjadi sebab kita untuk berpecah belah. Justru ketika kita sudah sepakat, kita dikumpulkan di atas dasar keimanan, maka terhadap hal-hal yang remeh seperti ini, maka kita harus bisa belajar untuk berlapang. Ini kalau kita ingin bersatu. Tapi kalau kita ingin bersatu tapi tidak mau berlapang dada terhadap perselisihan, kemudian tidak mau saling tolong-menolong, apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, kelompok kita yang lainnya, maka kita bantu. Apa yang menjadi kekurangan mereka kita lengkapi. Kalau tidak seperti itu, maka kita jangan berbicara tentang masalah persatuan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara makna perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita al-ittiba wal ijtima. Karena kebutuhan, sekali lagi, kebutuhan kaum muslimin pada hari ini yaitu adalah dua hal ini. Dua hal ini. Dan begitu pula jamaah sekalian, kita tidak bisa memisahkan antara keduanya. Antara al-ittiba dan al-ijtima kita tidak bisa memisahkannya. Kita hanya mengikuti petunjuk Nabi, tapi tidak mau bersatu, tidak bisa. Di dalam rangka beribadah kepada Allah, ketika kita ingin sempurna di dalam menjalankan perintah Allah, mustahil kita memisahkan antara kedua. Menjalankan syariat Islam, tapi tidak mau bersatu. Ataupun mau bersatu, tapi tidak mau menjalankan syariat Islam juga tidak bisa. Maka harus dengan kedua-dua. Sama juga jemaah sekalian dalam masalah ini, dalam masalah bersatu di atas petunjuk, bersatu di atas keimanan, kita tidak bisa bersatu dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, semisal Syiah dan sebagainya, kita tidak bisa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Syiah dan sebagainya, maka tidak perlu kita untuk membangun kerjasama dan sebagainya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula jamaah sekalian, ketika kita menginginkan persatuan bagi kaum muslimin khususnya pada zaman ini, maka dua hal inilah yang dibutuhkan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kalau kita melihat kondisi kaum muslimin pada hari ini yang dalam kondisi lemah dari berbagai aspek yang ada, lemah dari ekonomi, lemah dari politik, lemah dari segala-galanya, maka kalau kita mengharapkan kaum muslimin itu kuat, maka yang harus kita lakukan dua hal ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan di masa-masa kaum muslimin sedang mengalami kelemahannya, pada hari ini kaum muslimin tadi lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi politik, lemah dari segala halnya, maka dua kunci inilah yang menjadi bekal kita. Tanpa keduanya kita tidak bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi masalah siwak itu tadi. Kalau kita ingin menang,
ya, maka jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ya, kita tidak akan bisa menang kecuali dengan kita bersatu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Waktu selanjutnya kita berikan kepada jemaah sekalian bagi yang ingin bertanya satu dua hal, kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute speakernya atau earphone-nya yang melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz terkait istibah dan istimah. Kita tahu bahwa di umat Islam di Indonesia ini kan, kalau kita lihat di YouTube terjadi semacam saling membid'ahkan amalan-amalan dari umat Islam itu sendiri. Ya, itu tentunya kan berkaitan dengan ibadah tadi kan, bahwa mereka akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi beberapa pihak menyatakan bahwa itu bid'ah dan segala macamnya. Ini bagaimana bagaimana ini supaya nggak terjadi hal seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah perbuatan bid'ah, maka ada satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwasanya ada perbuatan bid'ah dalam masalah, ya, jadi perbuatan bid'ah itu ada dalam masalah keyakinan dan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, bid'ah dalam masalah keyakinan itu semisal apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Syiah dan sebagainya, ataupun liberal dan sebagainya. Ini adalah perbuatan bid'ah dari segi akidah, dari segi akidah. Maka terhadap hal ini, kaum muslimin harus sepakat. Ini tidak bisa diterima. Ini tidak bisa diterima. Jadi sekali lagi dalam menyikapi perbuatan bid'ah, ada perbuatan bid'ah yang harus betul-betul kita tolak, tidak bisa kita tolerir, tidak bisa kita berikan pemakluman dan sebagainya, karena perbuatan ini harus kita tolak. Namun ada juga dalam masalah ibadah, di mana dalam masalah ibadah ini, contohnya bagaimana? Contohnya adalah tadi sholat subuh 3 rakaat. Nah, ini dalam masalah ibadah harus kita tolak juga, harus kita tolak. Jadi perbuatan bid'ah dalam masalah akidah maupun ibadah yang jelas-jelas salah, maka kita tolak. Namun ada juga beberapa hal yang oleh kaum muslimin itu diperselisihkan, masuk ke dalam ranah khilaf, di mana kaum muslimin di dalam menyikapinya jangan sampai melebelinya ataupun terburu-buru untuk melebelinya dengan mencapnya dengan perbuatan bid'ah. Ini yang berbeda, Pak. Ya. Jadi perbuatan bid'ah dalam masalah ibadah itu
yang sebagai perbuatan bid'ah, ya, karena berselisih misalnya, ya, dalam masalah apapun itu tidak menyebutkannya, kemudian kita untuk menghukuminya ini perbuatan bid'ah, ya, karena bisa jadi, ya, yang dinilai sebagai perbuatan bid'ah, apa di situ perbuatan bid'ah karena tidak ada dalilnya. Ya. Padahal bisa jadi itu ada dalilnya. Ya. Oleh kaum muslimin yang mengamalkan itu ada dalilnya. Maka kita harus menghormati dalam masalah. Karena apa? Jadi kalau dalam masalah perkara khilafiyah, ya, maka potensi kita ataupun yang diperintahkan oleh kita yaitu tadi kita saling memberikan uzur, pemakluman terhadap apa yang kita perselisihkan. Ini adalah syarat-syarat, ya, kaidah-kaidah kalau kita ingin mendapatkan persatuan, mengharapkan persatuan dari kaum muslim. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini yang harus kita bangun. Kaum muslimin khususnya di Indonesia saja. Kalau kita ingin bersatu, ya, di antara seluruh aliran umat Islam, maka yang harus kita perhatikan yaitu adalah dalam masalah perbedaan yang sifatnya masuk ke dalam cabang-cabang, ya, agama, maka ya, kita harus bisa saling bertoleransi. Bagi jemaah yang online yang ingin bertanya, dipersilakan mengunmute speakernya atau earphone-nya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Kalau tadi Ustadz bilang kan kalau bahwa orang mukmin tidak bisa bersatu atau berkumpul dengan orang-orang non mukmin lah, bisa dikatakan begitu. Ya. Lalu kalau misalkan untuk hubungan urusan dunia nih ya, misalkan kan ada organisasi umum ya. Ya. Misalkan kepartaian, partai atau organisasi kesehatan, misalkan itu kan di situ bergabung kan, itu bagaimana Ustadz? Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, makna persatuan yang kita harapkan yaitu adalah persatuan tadi at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Tujuan daripada kita bersatu yaitu adalah untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jadi misinya adalah misi kebaikan dan ketakwaan, amal saleh. Maka untuk menjalankan perbuatan kebaikan, ini ranahnya adalah pekerjaan umat Islam, ya, pekerjaan umat Islam. Maka untuk mengerjakan proyek-proyek kebaikan umat Islam ini kita tidak bisa mengandalkan tadi orang-orang di luar umat Islam, ya. Orang-orang di luar umat Islam ataupun orang-orang munafik misalnya, tidak bisa. Karena apa? Mereka tentunya akan mengerjakan apa yang menjadi keyakinan mereka, seperti itu. Jadi dan mereka tidak mau untuk membantu dalam masalah ini, seperti itu. Jadi yang dimaksud kita tidak bisa bekerja sama dengan selain umat Islam dalam masalah ini, yaitu adalah dalam masalah menjalankan perintah agama. Nah, adapun dalam menjalankan yang sifatnya duniawi,
maka ini bisa kita lakukan oleh siapapun dan diperbolehkan, ya, dan diperbolehkan. Misalnya dalam masalah konteks kebangsaan ataupun hal yang lainnya, kesehatan dan sebagainya, tidak masalah. Karena ini seluruhnya adalah masuk dalam kategori duniawi, kita diperbolehkan untuk saling tolong menolong karena sifatnya adalah muamalah duniawiyah seperti itu. Jadi kita tidak dilarang, sehingga kita juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk saling tolong menolong seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Baik, mungkin ada yang lain, baik jamaah offline maupun online. Cukup? Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah membahas, ya, di antara serial karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita sudah sampai menjelaskan 7 karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ketujuh sifat ini harus betul-betul kita fahami dan kita amalkan. Kita upayakan ada pada diri kita. Kalau kita ingin disebut sebagai mukmin, ya, dengan keimanan yang jujur. Karena pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah mereka yang memiliki keimanan yang, ya, akidah sahihah, ya, akidah salimah, ya, akidah yang selamat dari segala penyimpangan dan sebagainya, dan begitu pula ibadah sahihah, ibadah yang benar, dan akhlakul karimah. Maka kalau kita ingin disebut sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka, ya, hiasilah diri kita dengan, ya, ketujuh sifat-sifat ini, karakter ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan dan ketaatan, dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua hingga akhir hayat. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dan sempurnakan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.